membangun kepercayaannya terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi di sanalah dia percaya, oh ternyata saya diterima loh. Oh ternyata lingkungan juga menyayangi saya. Halo. Ya halo. Ya Bu Riz. Justru pakai handset tapi kok malah hilang suaranya. Udah kedengaran. Udah. Tapi HP-nya lagi goyang. Udah silakan. Maaf Ibu. Tapi tetap semangat. Insya Allah kita sharing. Iya ya. Insya Allah. Oke, Breni. Udah Bu Riz? Udah. Udah kedengar, udah jelas belum suaranya ibu-ibu? Hilang gemanya mantap. Wah. Jadi Bu Riz harus pakai headset juga ternyata. Iya. Udah mau selesai baru didapatkan solusinya. Ya, tadi kita bahas ya Bu Riz ya gitu. Ternyata memang kita banyak lihat beberapa permasalahan ternyata ketika beberapa ibu pas baru melahirkan dan dia juga tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya gitu. Jadi banyak yang mengalami postpartum depresi. Misalnya itu kan banyak kita lihat juga, kita baca juga di koran ada ibu yang memandikan anak sampai meninggal padahal anak masih bayi. Nah, seperti itu gitu. Jadi anak usia 0 bulan sampai 1 tahun itu adalah masa-masa mereka bagaimana mereka merasa timbul trust ya, timbul rasa percaya kepada lingkungan mereka. Jadi timbul rasa percaya dari dalam diri mereka bahwa ternyata lingkungan ini menerima saya. Nah, ini yang paling terpenting itu adalah pada anak usia 0 sampai 1 tahun itu betul-betul adalah attachment, bagaimana kelekatan. Jadi makanya digendong gitu. Jadi bukan malah katanya, oh anak jangan digendong-gendong, nanti kalau digendong-gendong manja, nangis dan segala macam gitu. Padahal 0 sampai 1 tahun itu adalah kebutuhan utamanya memang seperti itu. Jadi ketika malah dari ada penelitian juga ketika anak bayi itu menangis ternyata respon kita salah, dia sudah mulai timbul rasa tidak percaya sama lingkungan gitu. Nah, jadi kan biasanya pola komunikasi anak bayi itu kan adalah menangis ya Bu Riz ya. Iya. Mereka yang pandainya kan cuma nangis gitu ya. Nah, nangis itu kalau misalnya kita perhatikan itu akan berbeda antara nangis mereka kesakitan, lapar, atau malah popoknya basah. Iya. Nah, biasanya respon itu sebagian besar ketika anak menangis adalah digendong gitu. Padahal sebenarnya mungkin mereka nggak mau minta digendong, malah mungkin dengan kebutuhan-kebutuhan mereka yang lain. Nah, ketika kita salah respon, ternyata anak-anak bayi sudah belajar, oh kenapa sih saya minta A kok dikasih B gitu. Nah, ini lingkungan ini sebenarnya paham nggak sih? Maksudnya lingkungan ini bisa menerima saya atau tidak. Jadi sejauh itu ternyata bagaimana ketika misalnya anak tidak bisa mendapatkan hak mereka ketika sejak usia 0 bulan, itu memang mempengaruhi perkembangan mereka, baik itu secara emosi, kemudian juga perilaku dan kognitif mereka pada masa kedepannya. Mungkin itu sedikit pemaparannya Bu Riz. Oke, alhamdulillah. Udah ya, alhamdulillah luar biasa materi kita kali ini. Effort Skills Experience adalah bentuk bagaimana pengalaman masa kecil yang merugikan bagi anak ya. Pengalaman traumatis yang mereka alami. Iya. Gimana ibu-ibu? Bu Nur Husni, selamat bergabung. Bu Yuni, ada pertanyaan? Kita boleh diskusi ya. Ada waktu kita untuk diskusi dengan Ibu Reni kita, pakar psikolog. Pertanyaan dari ibu-ibu kan Bu Riz ya, kita cerita-cerita aja. Kita tunggu jadi pertanyaan dari ternyata ibu. banyak dari beberapa kasus yang itu ditangani, jadi mereka pelaku kekerasan seksual, atau malah mereka sebagai pelaku pembunuhan pada usia mereka masih usia remaja gitu. Kalau kita lihat sejarah ke belakangnya betul, jadi waktu masa kecil itu memang mereka mengalami ya rentang kehidupan mereka itu ada peristiwa-peristiwa yang memang membuat mereka penuh dengan stres. Kalau tidak ditelantarkan seperti tadi ya, penelantaran tadi, kalau enggak malah mereka memang mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga mereka sendiri sebagai anak. Jadi banyak yang mungkin orang tuanya rata-rata itu pengasuhannya tidak jelas ya Bu ya gitu. Mungkin orang tua satu di mana, satu
gimana gitu, karena memang efek ceraian dan segala macam, atau ada yang kemudian sudah menikah, tapi jika kedua orang tua itu sudah tidak ada, pengasuhan berikutnya juga tidak jelas. Inilah yang akhirnya membuat dampak perilaku mereka ke depannya juga akan semakin bermasalah. Oke. Belum ada yang bertanya, silakan dibuat di komennya yang mau bertanya. Mumpung lagi ini ada Bu Rini yang bisa menjawab. Mungkin ada permasalahan kita waktu kecil atau permasalahan anak kita sendiri. Atau sebelum itu Bu Ris mungkin ada pertanyaan Bu Rini. Halo? Ya, Bu Ris. Bu Rini kenapa wajahnya tidak bergoyang? Hanya, tapi suaranya lancar. Jadi gini, berapa persen perlakuan ya berdampak mungkin negatif yang dialami oleh anak-anak masa kecil itu bisa akhirnya berdampak dewasanya itu negatif gitu, persentasenya. Karena mungkin bisa jadi ada kasus ya, walaupun dia waktu kecil mendapatkan perlakuan yang kurang baik oleh orang tuanya, ternyata di waktu besarnya ya apakah pengaruh lingkungan dia tempat tinggal itu juga punya peran besar untuk dia tetap tidak menjadi negatif gitu, malah dia sebaliknya seperti itu. Gimana Bu Rini? Ya, Bu Ris. Jadi tadi kan ada beberapa faktor. Halo, tes? Bu Ris, kedengaran? Iya, dengar. Tapi ini kok kenapa wajahnya masih tidak bergerak ya? Tapi nggak apa-apa. Iya, kayaknya sinyalnya tuh. Suaranya ada. Suara Bu Ris bergerak kan? Iya. Bu Rini ini yang lagi muter-muter dia. Tapi insya Allah wajah Bu Rini kok jadi blur. Bu Rini bagaimana bentuk? Ini ada pertanyaan nih. Ya boleh jawab dulu yang punya Bu Ris. Jadi tadi kan ada beberapa faktor protektif yang mungkin walaupun anak-anak kita sudah pernah mungkin mengalami beberapa peristiwa traumatis, gitu, tapi bagaimana itu akhirnya tidak teraplikasi gitu ya di perilaku mereka ke depannya. Dan itu memang kalau bisa sebelum usia 18 tahun, kita betul-betul memberikan treatment yang benar gitu Bu Rit. Jadi betul-betul kita memberikan bagaimana ketika kita tahu nih, kok sepertinya ada merasa, ya kadang-kadang ada, kita kalau misalnya nggak sadar, kalau misalnya lagi cerita gitu, kadang-kadang ada anak yang merasa, ya di rumah nggak dianggap, di rumah itu selalu adik yang didengar, misalnya abang selalu disalahkan, nah kayak gitu. Nah, ketika kita pernah mendengarkan lontaran-lontaran seperti itu pada anak, gitu, itu sebenarnya membuat lampu kuning sama kita. Oh, ternyata selama ini ada yang nggak benar berarti. Karena makna yang ditangkap itu kan apa yang mereka rasakan sebenarnya, bukan yang kita, ya seperti yang Boris sampaikan tadi gitu, bukan yang kita merasa kita udah adil kok, kita selalu kok memperhatikan yang ini, apa maunya pasti semuanya dikasih gitu. Tapi ternyata mungkin ada beberapa momen itu anak-anak merasa ya malah dibedakan dari yang lain. Nah, jadi sebelum mereka usia 18 tahun itu potensi mereka untuk bisa berubah itu sebenarnya sangat besar. Nah, tapi ketika sudah mengkarakter dan itu adalah pada usia dewasa, beberapa karakter perilaku itu biasanya akan sulit berubah. Jadi betul-betul kalau bisa sebelum usia 18 tahun itu kita udah lihat nih beberapa kok kayaknya ini ada beberapa yang kayaknya kita merasa anak kita mungkin ada masalah, itu lebih bagus secepatnya kita memang membangun komunikasi, kemudian bagaimana kita juga mendekatkan secara emosional pada anak. Gak ada yang misalnya dia kan udah besar ngapain juga dipeluk gitu ya. Nah, dipeluk itu adalah memang salah satu bentuk terapi yang harus diberikan kepada orang lain. Malah sekarang itu ada yang iklan-iklannya malah udah sampai di Indonesia ya Boris ya. Jadi memberikan jasa pelukan. Sebegitu besar sebenarnya dampak pelukan, tapi itu kan sebenarnya ketika yang meluk itu juga bukan mahram kita ya salah juga ya Boris ya gitu. Tapi itu memang pelukan itu adalah salah satu bentuk terapi gitu. Karena ketika kita ada masalah dan ada yang meluk itu kenyamanannya itu luar biasa gitu. Dan itu juga sama dengan anak-anak. Nah, kadang-kadang kan sebagian orang tua meranggap anak itu udah besar ngapain juga dipeluk-peluk, ya anak itu udah besar ngapain juga nih dilus-lus kepala dan segala macam gitu. Nah, ternyata itu malah di luar negeri sana bayaran untuk satu pelukan itu luar biasa bayarnya Bu Riz. Jadi itu udah ada jasanya gitu ya sekarang ya gitu. Ya, jadi memang cepat-cepat sebenarnya
karena memang terbentuknya masa kecil, beberapa kebiasaan kemudian perilaku pada masa kecil, apalagi yang berhubungan dengan peristiwa traumatis itu, ketika memang tidak dibereskan dan tidak diselesaikan pada masa anak-anak, itu akan berdampak pada masa dewasanya gitu. Jadi betul-betul ketika kita udah tahu nih, udah kita lihat, makanya tadi alarmnya mungkin alarmnya antenanya mungkin harus 4G gitu ya Bu Riz ya. Jadi ada kelihatan ini kok kayaknya ada yang beda, gitu, kok kayaknya ada yang kurang beres. Oke Bu Riz. Iya, oke Bu Reni, terima kasih. Nah, insya Allah ya, memang harus ada ini, ada respon yang positif yang harus kita berikan kepada anak walaupun masa kecil yang bermasalah gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ari. Bu Arimbi, bagaimana bentuk marah kita sebagai orang tua yang tidak mempengaruhi psikolog anak? Kadang saat kita emosional, suara kita itu meninggi gitu. Gimana tuh Bu Rini? Ya. Jadi bukan berarti nggak boleh anak-anak nggak boleh dimarahin ya Bu Riz ya, konsepnya ya. Karena untuk beberapa kasus itu memang harus tegas gitu, apalagi memang yang berhubungan dengan prinsip benar dan salah gitu. Nggak ada yang nama, oh dia masih kecil, biarkan aja dulu. Oh dia masih anak-anak, nggak apa-apa, kita biarkan aja dulu gitu. Nah itu sebenarnya juga tidak tepat ketika misalnya pada usia-usia tahapan mereka yang seharusnya mereka udah paham nih konsep ini benar, ini nggak pantas, tapi kita selalu menganggap biasa anak-anak. Nah kan itu biasa ya, sering kita dengar ya Bu Riz ya, biasa anak-anak gitu. Itu kan sebenarnya sebuah bentuk pemakluman yang akhirnya anak-anak juga belajar loh gitu. Walaupun kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun, tapi mereka udah belajar dari respon lingkungan. Oh ternyata nggak masalah kok saya kayak gini. Oh orang lain juga ketawa. Oh nggak masalah kok saya kayak gini. Itu orang lain juga nggak pernah marah gitu. Nah jadi betul. Jadi kita juga untuk beberapa hal yang memang itu adalah bersifat benar dan salah, itu harus tegak gitu. Nggak boleh yang namanya, itu harus tegas. Iya. Jadi yes, ini kadang saat kita emosian suara kita tinggi itu wajar sebenarnya. Nah, kadang marahkan suara beberapa kita hal yang apalagi untuk ibu-ibu ya Bu Riz ya, kita sesama ibu-ibu banyak kerjaan atau misalnya bekerja pulang dari kerjaan, nah kondisi emosi kita kan itu juga lagi kurang bagus gitu ya, lelah dan segala macam. Nah itu memang secara manusiawi kondisi yang seperti itu memang membuat akhirnya ekspresi emosi kita tidak terkontrol gitu. Jadi biasanya ngomong dari nada do sampai nada du pasti keluar gitu ya, di daerah rendah sampai nada do. Nah tapi itu tadi, ketika itu sudah terlanjur keluar, bagaimana kita mengambil kantong hati anak-anak lagi gitu. Jadi bukan berarti kita sebagai orang tua itu orang yang selalu benar, yang menganggap biasa kok saya marah kayak aja, Tuhan biar dia mengerti. Enggak. Tapi kita memang harus balik lagi kepada mereka, kenapa sih kita marah? Jadi memang harus ada komunikasi yang mengikuti setelah itu gitu. Jadi nggak dibiarin aja. Kadang-kadang mungkin ada beberapa yang ego sebagai orang tua gitu, minta maaf sama anak juga loh, benar. Minta maaf kan, dan itu yang pernah mereka lakukan. Jadi itu tadi ya Bu Riz ya, normal gitu ya, maksudnya jangan merasa aduh saya selama ini udah sering marah ya, itu adalah sebuah kesadaran yang luar biasa gitu. Kita memang sadar kita selama ini memang ekspresi kita kadang-kadang nggak pernah terkontrol gitu, tapi ketika itu sudah keluar, bagaimana kita juga bisa menarik atau menimbulkan emosi positif lagi pada anak-anak kita. Itu yang terpenting sebenarnya. Nggak ada yang selamanya kita di rumah bisa tersenyum manis ya, dan itu semua memang butuh apalagi beberapa kondisi yang memang orang tuanya juga menimbulkan stres gitu. Makanya dukungan dari pasangan itu sangat penting sebenarnya ketika misalnya seorang ibu sedang mengalami kondisi-kondisi yang dia betul-betul stres gitu. Misalnya ketika melahirkan atau ketika misalnya dia juga bekerja, kemudian tuntutan beberapa yang harus ditekan di rumah juga banyak gitu. Nah dukungan dari pasangan itu sangat penting bagaimana menjaga seorang ibu tetap waras begitu. Oke, ya itu Bu Ari jawaban dari Bu Reni. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Uut nih. Bagaimana mengarahkan anak ke jalan yang benar tanpa membuat anak merasa tertekan karena selalu dianggap salah, padahal memang salah. Nah, gitu. Pertanyaannya Bu Reni. Ngajak ya,
Jadi tergantung usia anak masing-masing sebenarnya ya Bu Res. Iya ya. Uut. Jadi kalau misalnya untuk anak kecil, biasanya itu memang modal adalah yang penting gitu. Kalau misalnya memang usia mereka masih pada usia anak-anak. Tapi nah kemudian tapi juga kita juga harus memperhatikan bagaimana perkembangan penalaran moral pada anak. Nah, kalau misalnya pada anak misalnya masih di bawah 5 tahun, dia itu cuma tahu saya tidak mengerjakan ini karena ketika saya tidak mengerjakan ini saya nggak kena marah. Gitu. Atau saya mengerjakan ini karena ketika saya mengerjakan ini pasti semua orang senang. Jadi dia cuma tahu dampak reward dan punishment ketika dia mengerjakan sesuatu. Nah, ini semakin meningkat ketika dia sudah memasuki masa remaja. Kenapa saya berbuat benar? Kenapa saya berbuat salah? Karena memang ternyata itu benar dan itu memang aturannya benar gitu. Nah, jadi ini juga butuh bagaimana sejak awal itu tadi aturan itu memang harus jelas gitu. Jadi memang aturan yang jelas dan tidak bisa di lobby-lobby, tergantung. Walaupun sebenarnya beberapa konteks di lapangan kita juga harus memperhatikan kondisi anak, karena tiap anak walaupun 1, 2, 3 sama orang tuanya itu pasti karakternya berbeda ya Bu Rik ya. Yeah. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak pertama biasanya lebih yang pertama kali lahir biasanya suka disanjung-sanjung di mana-mana. Anak kedua biasanya tipenya agak-agak cuek-cuek gitu ya. Dan merasa kok berbeda dari anak 1 dan anak 3 gitu. Dan anak itu malah anak yang biasanya lebih manja daripada yang lainnya. Nah, dalam membuat aturan itu memang harus sesuai dengan karakter anak masing-masing gitu. Kalau misalnya dia udah remaja, itu membuat aturan satu arah itu memang membuat anak merasa tidak nyaman gitu. Jadi misalnya aturannya tidak boleh keluar, nggak boleh ini, nggak boleh begitu, dan itu hanya bersifat satu arah. Gitu. Jadi ketika mereka remaja, kan mereka apalagi udah memasuki lewat kemarin kita udah mengajar tentang usia balik, mereka sudah paham seharusnya mana yang tanggung jawab secara pribadi. Nah, yang menjadi masalah pada anak-anak zaman sekarang itu adalah mereka kurang mandiri dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah sendiri gitu. Nah, itulah. Jadi memang harus ada aturan secara dua arah dan sehingga menimbulkan saya harus bertanggung jawab loh karena ini adalah aturan saya, bukan aturan dari ibu atau dari bapak gitu. Saya sendiri loh kemarin yang membuat aturannya gitu. Jadi memang harus dua arah dan ketika misalnya mereka salah gitu, biasanya jawab dulu itu kan. Yang namanya anak-anak SMP, SMA biasanya pasti ada pembelaan dulu ya Bu Riz ya gitu ya. Ketika misalnya kita anggap ini salah, kemudian mereka biasanya pasti melakukan penolakan dulu, enggak dengan berbagai alasan mereka gitu. Nah, kita mau tinggal bagaimana mengembalikan kepada kesepakatan yang sudah kita lakukan gitu. Nah, tapi dengan kondisi sekarang ini mereka lebih banyak terpengaruh dengan berbagai media dan gadget, bahkan juga komunikasi akhirnya berjalan tidak kan seperti dulu gitu. Dan juga mereka lebih tertutup dengan kita. Nah, itu adalah memang salah satu hambatan akhirnya bagaimana kita mengarahkan anak sesuai rel yang benar itu juga akan semakin sulit. Ya, tambah hilang suara Bu Reni nih. Tes. Udah selesai ya, insya Allah ya Bu Ut ya. Bu Ut lebih ke remaja nih jawab. Tadi udah dijawab ya. Bagaimana harus ada diskusi dua arah. Nah, ada kesepakatan. Kemudian ini merasa perhatian lebih, bukan ya, ini bukan Ut ya. Merasa mama lebih perhatian ke abang. Bukan ya. Ini ada pertanyaan sebelum tadi udah ya. Yang ini dulu Bu Reni, Ibu Sri Paral ini. Bagaimana cara kasih pengertian pada anak? Dia merasa perhatian mamanya lebih ke abangnya. Kebetulan abangnya autis ini. Atau lebih ke adiknya. Padahal rasanya mama merasa sudah sama-sama kasih perhatian keduanya gitu. Tapi ini perasaan anak ya. Dia merasa tidak diperhatikan oleh mamanya. Ya, apalagi kalau misalnya masih anak-anak. Dan itu memang masanya bermain ya Bu Riz ya. Nah, ketika kita memiliki salah satu anak yang memang berkebutuhan khusus, itu memang otomatis waktu kita biasanya memang lebih banyak untuk bagaimana bisa mengasuh anak yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, jadi apalagi kalau misalnya ini malah adiknya yang tidak berkebutuhan khusus ya, yang ABK adalah abangnya. Nah,
Nah, kalau misalnya adik, seandainya usianya itu sudah SD misalnya, itu sebenarnya sudah mulai bisa kita paparkan seperti apa kondisi abangnya sendiri. Kedengeran Bu Riz? Ya, sorry, nggak kurang jelas ke Bu Risnya dia. Tes, tes. Bu Reninya juga belum, wajahnya masih kayak gitu, blur gitu. Ya, mungkin wajah Bu Reninya malu muncul Bu Riz. Nah, jadi kan Bu Riz, Ya, ya. untuk ini, ketika mereka sudah memasuki usia SD, jadi yang perlu pertama kali ditanamkan itu melatihnya adalah bagaimana si adik mau memiliki rasa empati kepada si abang gitu. Nah, Karena ya. kalau misalnya, ya, karena kalau misalnya enggak, ya, tapi sebenarnya pada batas wajar cemburu itu ya Bu Riz ya. Tapi kalau misalnya kita lihat seperti apa indikasi perilaku berikutnya, apakah akhirnya dia emosinya menjadi nggak kontrol, atau ketika mamanya sama abang dia malah marah-marah atau malah mencari perhatian lebih, nah itu baru kita mulai waspada gitu. Itu berarti betul-betul sudah melakukan penolakan yang luar biasa gitu. Nah, jadi betul-betul bagaimana kita menanamkan empati dari adik kepada abang. Nah, kemudian libatkan di dalam kegiatan si abang. Kita nggak, misalnya ketika abang berkegiatan, bukan mama dengan abangnya aja gitu. Yuk dek, kita hari ini abang mau belajar ini. Yuk kita sama-sama gimana ya. kita ngajarin abang yuk gitu. Nah, jadi kan bukan berarti ini mama sibuk selalu sih dengan abang, kok saya nggak pernah diajinin, kok abang disuapin, kok saya tidak. Nah, yang seperti itu namanya anak-anak pasti itu akan muncul gitu. Jadi betul-betul si adik kita juga libatkan di dalam proses pengasuhan ketika kita memang mengasuh si abang gitu. Nah, bermain bersama itu memang adalah hal yang luar biasa bagi anak. Jadi ketika memang antara orang tua, anak, kemudian dengan saudara, dan itu terlibat dalam sebuah kegiatan bermain, itu dampaknya luar biasa terhadap anak, merasa diterima, anak kemudian juga merasa harga dirinya semakin meningkat. Jadi itu mungkin beberapa yang bisa dilakukan. Kemudian ceritakan juga kondisi, oh ternyata kan banyak sekarang, oh ya ini anak tentang autis. Nah, biasanya kalau anak dengan medianya adalah YouTube, dia biasanya agak tertarik ya. Nah, oh ternyata seperti ini ya Dek ya, anak autis ini. Makanya abang kita juga seperti itu. Nah, jadi terus lagi kita nonton dialog itu muncul, sehingga adik juga menerima, oh ya ternyata abang saya seperti itu. Dan saya kita berharap muncul, saya juga harus dengan abang saya. Itu output yang memang jangka panjang harapkan ketika memang saudara memiliki saudara yang ABK gitu. Oke. Alhamdulillah ya, Ibu apa tadi yang bertanya? Ibu Sri Paral ya, insya Allah ya, bisa dipahami ya. Ini lagi ada Bu Reni, tambah banyak nih di penghujung acara kita, ada 2 pertanyaan lagi. Masih bisa kah? Dari Ibu Yulistriani Darlis. Ya, beliau bertanya, bagaimana perbedaan cara memarahi anak ketika mereka salah pada setiap tingkatan umur, jika umurnya 2 tahun, dan bagaimana cara kita marah ketika mereka salah? Paham Bu Reni? Terus ya, ya. Jadi ini anaknya Bu Yulistriani Darlis, sepertinya usianya 2 tahun ya Boris ya. Iya. Gimana Nah, membedakannya? 2 tahun sampai 3 tahun itu adalah tahapan masa perkembangan anak-anak, egosentrisnya itu luar biasa. Alhamdulillah. Maaf Bu Reni, waktu kita hanya cuma 1 jam, jadi langsung putus. Langsung putus. Kayaknya bisa disambung lagi, karena pertanyaannya masih ada yang belum terjawab. Ya benar-benar. Ayo ibu-ibu yang lain merapat ya. Iya, kayaknya luar biasa ini pertanyaannya, semakin banyak yang mau digali ya, atau yang curhat tentang permasalahan. Ya? Oke, tadi masih terputus ya Bu Reni ya? Ibunya tadi udah muncul ya Bu Riz? Bu, apa tadi ya Bu? Tadi Bu Weli Yulia belum terjawab ya pertanyaannya. Ibu Yulia tadi ya? Belum? Mana Bu Yulia? Ya, ibunya udah muncul belum ya? Bentar, coba dicek dulu. Bu Yulia, tadi udah. Ya. Mana ya? Belum lagi kayaknya. Bu Sri Faral udah tadi kan?
Bu Yulia belum ya kayaknya, belum muncul. Di pertanyaan sudah terhapus ya, belum sempat menulis pertanyaannya Ibu ini tadi. Ibu Weli Yulia, dampak bagi anak ketika melihat apa nih? Belum sempat bercatat penuh, udah terputus. Ya Ibu-ibu, mohon maaf, boleh mengirimkan pertanyaannya lagi. Ya Bu Yulia sudah bergabung dengan kita, Bu Yulis Triani Darlis ya, yang tadi ya? Sudah. Jadi pertanyaan dari Bu Yulia, bagaimana untuk anak yang usia 2 tahun? Bagaimana membedakan marah yang 2 tahun tadi kan? Udah selesai tadi tuh Bu. Marah apa aturan tadi ya? Marah, ketika mereka umurnya hanya 2 tahun, bagaimana cara kita memilih cara marahnya itu gitu, sesuai umurnya. Ya. Jadi kalau misalnya anak usia tadi ya Bu Riz, kita bahas 2-3 tahun itu kan tahap-tahap perkembangan egosentrisnya itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi makanya kenapa dia ibaratnya itu adalah dia sama dengan remajanya anak-anak gitu lah. Jadi yang paling benar itu saya loh gitu. Yang harus diperhatikan itu adalah saya gitu. Nah ini adalah usia puncaknya pada usia nanti mendekati usia 3 tahun. Gitu. Nah itu pasti juga secara emosi juga akan mempengaruhi ibu gitu ya Bu Riz ya. Mungkin nggak mau ngalah sama adik, atau nggak mau ngalah sama abang, atau apapun harus diikutin dan segala macam, tantrum kalau misalnya nangis gitu. Nah ini pasti sebagai seorang ibu kalau misalnya apalagi punya berbagai pekerjaan, emosi jadi nggak terkontrol, akhirnya marah gitu. Nah jadi untuk setiap tahap perkembangan itu harus kita pahami kas perilaku yang muncul pada anak. Seperti tadi usia 2 tahun, oh ya memang seperti itu. Nah, tapi bukan malah kita biarkan misalnya biarin aja dulu dia numpahin kita dia dengan segala macam gitu. Tapi ketika mereka usia 3 tahun itu 2 tahun, walaupun kita marahnya panjang, kemudian seperti marahnya banyak kan ibu ngomel-ngomel, sebenarnya belum dicerna dengan baik sama mereka. Karena kemampuan mereka dalam mengolah informasi, kemampuan mereka untuk memahami perkembangan bahasa mereka kan juga belum bagus ya, Boris, yang lainnya. Nah, jadi itu ketika kita pun ngomel panjang-panjang, itu anak-anak nggak akan mengerti pada usia-usia memang di bawah usia 4 tahun. Jadi bagaimana kalau kita menunjukkan memang harus mengajarkan mana yang boleh, mana yang tidak. Biasanya kita menggunakan kartu, dengan memberikan contoh, karena pada usia ini adalah contoh itu adalah hal yang terbaik. Makanya ketika dia punya abang yang sudah besar, perilakunya biasanya nggak jauh-jauh seperti apa abangnya mengekspresikan emosi gitu. Perilakunya juga nggak jauh-jauh seperti apa misalnya ibunya mengekspresikan emosi ketika marah, atau lingkungan terdekat dia malah ketika teman-teman dia di sekeliling dia marah seperti apa, nah biasanya muncul ekspresi marah juga akan tidak jauh seperti itu. Nah jadi memang untuk usia ini kita kalau untuk marah yang seperti marah bagaimana itu memang tidak akan efektif. Jadi bagaimana lebih kepada ketika dia misalnya menumpah bahan mainan, atau dia tidak mau berbagi dengan saudaranya gitu. Nah, malah yang kita latih sebaliknya gitu. Jadi ketika dia punya kue, kita langsung ngasih tahu, ini abang belum ada, ini kayaknya adik udah dibagi gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang bisa mereka paham, ternyata kita nggak boleh loh hanya disimpan gitu. Karena tidak akan efektif kalau kita marah-marah panjang-panjang. Itu sehingga mereka nggak paham. Jadi kita memang mencontohkan perilaku yang malah sebaliknya gitu. Atau malah kita mengucapkan beberapa perilaku yang sebaliknya ketika mereka memunculkan perilaku negatif. Nah ketika dia sudah memukul ininya, adiknya atau memukul abangnya, nah bagaimana mengajarkan mereka dia agak tenang langsungnya. Ketika langsung dia pasti akan melakukan penolakan gitu. Nah ketika dia sudah agak tenang, nah, kita ngajak adiknya bagaimana dekat dengan saudaranya. Yuk, tadi kan sudah mukul adik, atau tadi sudah mukul abang gitu. Yuk gimana kalau misalnya rasanya tadi bang sakit ya, dia sakit segala macam gitu. Kita menanyakan kepada anak yang lain bagaimana mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan, sehingga anak usia 2-3 tahun juga paham gitu. Jadi lebih mengajarkannya dengan cara seperti itu, tidak akan
udah marah banyak-banyak. Oke. Bu Reni, kenapa suara dengar? Halo Bu Reni. Udah Bu Ris? Halo? Kalau Bu Ris Bu pakai Ris? handset, suara Bu Reni hilang. Lambat. Ya, Bu Ris sudah pakai Oke. headset. Bu Ris sudah pakai, cuman ke Bu Risnya kurang nyambung, suaranya lambat sekali suara Bu Reni. Tapi ke pemirsa bagus suaranya. Oke. Bu Ris sudah pakai handset Bu Ona. Baik, ini tadi pertanyaan Bu Welly ya. Cuman belum sempat Bu Ris selesai mencatatnya, tapi beliau belum masuk kayaknya nih. Dampak bagi anak ketika melihat apa nggak tahu. Ini ada Bu Weri Yulia, Oh bukan? ya, Bu Weri Yulia, ya. Silakan Bu Weri, boleh ditulis lagi apa pertanyaannya, karena maaf tadi sempat terputus, jadi terputus juga deh Bu Ris mencatatnya. Nah, jadi hilang ya, hilang. Selamat bergabung Bu Yohandriwati. Oh, ini dari Ibu, ini dari Solonto ya? Ya, silakan Bu Weri, boleh lagi tadi bertanya ya, mencatatkan lagi pertanyaannya. Kenapa masih hang juga tuh, apa berputar-putar Bu Reni? Bu Reni, Ya tes Bu Ris. suaranya kenapa masih berputar? Suaranya, Volumenya, gambarnya masih berputar. volume headset Bu Ris dibesarkan, pesan-pesan Ya dari audiens. udah terdengar. Makasih, terima kasih Bu Laila. Udah besar nih, baru terdengar. Tadi, nah oke. Bu Welly sudah bisa mencatatkan lagi pertanyaannya. Mana dia? Maaf, tadi terputus, jadi hilang deh, nggak bisa dilihat lagi ke atas. Dampak bagi anak ketika melihat apa ini, nggak tahu juga, Bro. Atau masih ada yang mau bertanya, Ibu-ibu? Mungkin dampak ketika anak melihat terpapar perilaku kekerasan di rumah atau seperti apa? Iya, mungkin itu. Malam. Boleh, itu aja dulu. Ya. Bagaimana perbedaan, ini udah Bu tadi ya. Nggak bisa dilihat lagi ke atas. Bu Eli. Oke, belum dijawab Bu Eli. Belum nyambung. Terima kasih Bu jawabannya Ibu Yulistriani Darlis ya. Alhamdulillah puas ya dengan jawaban Bu Reni. Bu Eli belum ya. Dampak bagi anak ketika melihat, mungkin ya melihat kekerasan itu kali ya Bu Reni ya. Ya karena beliau juga belum jawab. Ya, untuk sementara kita bahas dampak kekerasan aja dulu ya, Boris ya. Okay. Nah, ini tidak hanya, makanya tadi salah satu yang berpengaruh juga adalah lingkungan sekitarnya, Boris. Jadi, tidak hanya paparan kekerasan yang ada di dalam rumah gitu. Nah, tapi paparan kekerasan yang ada di dalam media itu gitu. Berapa banyak kita lihat sekarang game online, nah itu malah muatannya adalah muatan kekerasan gitu. Jadi ada yang kalau endingnya mereka harus berdarah, badannya berdarah-darah. Kemudian beberapa anak malah dia merasa puas ketika misalnya sudah, gimana rasanya ketika misalnya ketika bermain kemudian orangnya terbunuh, puas katanya. Nah, anak-anak sudah biasa. Ya, itu mereka masih, tapi secara besar itu adalah proses sangat luar biasa kalau ketika kita dengar ternyata dari beberapa anak-anak itu ketika dia sudah menang malah responnya dia puas. Iya. Oh ya, ini dampak bagi anak ketika melihat orang tuanya selalu ribut dan bagaimana jika kita sebagai kerabat membantu menjelaskan kasihan anaknya. Oh gitu. Ya, benar. Nah, ini gak usah misalnya anaknya SD ya, anak kecil 1-2 tahun ketika misalnya lihat orang juga ribut, itu biasanya dia udah nangis ya buat ya gitu ya. Nah, jadi
kalau bisa mungkin ini posisinya bukan Bu Eri, posisinya saudara, berarti ya kerabatnya gitu ya. Jadi memang ketika orang tua ribut itu kan seharusnya memang tidak di depan anak-anak ya, tapi ya mau di rumah mereka ketika ribut tidak terkontrol lagi emosi, jadi yang nggak lihat siapa gitu. Nah, mungkin ketika ada kerabat yang bisa membantu, memang harus mengalihkan anak-anak tidak berada di posisi itu. Karena itu adalah sebuah pengalaman untuk membuat mereka stres. Suara Bu Reni hilang. Jadi itu merupakan sebuah stressful yang luar biasa bagi mereka ketika melihat kedua orang tua itu adalah berantem. Gitu. Jadi memang kalau ada memang orang di sekitarnya, betul-betul harus tepat bagaimana kita mengalihkan anak, bagaimana mungkin kita mengajak anak tidak berada di dalam posisi tersebut gitu. Nah, tapi ketika kita mendengarkan anak bercerita, ya tante, iya Bu, tadi di rumah setiap hari mama sama papa itu kerjanya berantem aja gitu, membuat pusing. Nah, kita harus menggali sama anak kira-kira menurut Abang, menurut kakak itu kenapa ya mereka berantem? Atau apa yang kakak rasakan? Nah, jadi kita membantu bagaimana anak mengeluarkan rasa yang ada dalam diri dia gitu. Mungkin anak-anak kan biasanya membantu apa sih sebenarnya mereka rasakan, apa sih sebenarnya mereka pikirkan. Nah, itu sudah membuat anak-anak ketika ada masalah dan ada tempat penyalurannya, itu sudah membantu mereka untuk bisa menekan atau malah mengurangi rasa stres di dalam diri mereka sendiri. Gitu. Nah, kemudian sambil ya juga menjelaskan kita ada loh saat ini cara orang tua ya itu saat ini kita mama gitu. Tapi tetap motivasi kepada anak seperti apapun kondisinya setelah lingkungan dan orang tua pasti menyayangi anak. Karena yang dibutuhkan anak-anak itu sebenarnya jaminan dari lingkungan, saya diterima loh, saya adalah anak dikasih oleh lingkungan. Kan begitu ya. Oke. Oke, ya, alhamdulillah ya, Bu Weri Yulia, sudah jelas ya. Berarti memang kalau bisa kita membantu menjelaskan kepada anak sangat bagus sekali ya, sehingga dia bisa menilai ya mana yang harus dia tidak juga lakukan nanti ya ketika sesuatu yang negatif dia lihat. Oke, ada lagi mungkin ibu-ibu? Selamat bergabung Ibu Ita Prilly. Ya. Kita lihat lagi, masih ada yang bertanya. Ini waktu kita udah lewat nih sebenarnya. Terima kasih Bu Reni sudah mau nambah waktunya ya untuk menjawab pertanyaan ibu-ibu. Sama-sama. Ada lagi? Kayaknya nggak ada lagi ya. Yang lain, coba kita lihat ke atas dulu. Terima kasih, nggak ada. Oke, Bu Weli sudah menyatakan terima kasih atas penjelasannya Ibu Reni. Insya Allah ya. Alhamdulillah Ibu Reni. Mungkin ada yang disampaikan lagi? Ya, belum kita closing ya, Bu Riz. Ya. Dalam sebuah proses pengasuhan, kondisi emosi sebagai orang tua itu memang sangat mempengaruhi akhirnya bagaimana juga dampaknya terhadap kondisi emosi anak. Nah, ya, untuk ibu-ibu mungkin ternyata kita juga harus memiliki waktu untuk karena dengan ada waktu untuk diri kita juga bisa berusaha untuk sehat dengan lingkungan kita gitu. Mungkin kita memang dengan berbagai pekerjaan gitu, tapi ada satu waktu itu memang kita juga harus menunaikan hak terhadap kita sendiri. Jadi bagaimana kita juga bisa sehat secara emosi ya, kita bisa waras menjalankan peran-peran pengasuhan yang memang kita lakukan. Dan Oke, alhamdulillah ya sudah dapat kita simpulkan yang memang peran kita sebagai orang tua sangat berpengaruh besar sekali kepada pendidikan anak-anak kita. Makanya dari 0 sampai 18 tahun itu luar biasa ya. Yang perlu mereka dapatkan adalah hal-hal yang positif
Sehingga nanti dewasanya juga dia bisa membawa hal-hal yang positif yang dia terima dari kecil dulu. Oke, ibu-ibu semua, kita tutup aja Bu Reni, karena juga belum ada yang bertanya lagi. Nah, karena waktunya juga ya sudah. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Bu Reni ya, luar biasa materi kali ini. Mungkin nanti bisa lagi ya ibu-ibu yang belum puas, masih ada kelanjutan kelas suster online berikutnya, mungkin materi yang berbeda, kita bisa ketemu lagi. Dan alhamdulillah ya dengan materi AIS ini ya, Adverse Children's Experience ini, ada pengalaman waktu kecil yang sangat merugikan itu, harapnya kita bisa jauhkan dari anak-anak kita. Ya, pendidikan anak kita justru dari kecil kita berikan hal-hal yang positif, sehingga nanti besarnya mereka bisa menjadi orang yang baik ya, orang-orang yang kita harapkan bisa menjadi pelindung kita nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf Bu Ibu semua dan Ibu Reni, terima kasih banyak atas materi yang diberikan. Ya. Oh ya, besok kita masih ada cantik sebelum lebaran kan Bu? Oh iya. Tema hari Minggu besok ya. Diingatkan kepada ibu-ibu yang masih bergabung, insya Allah besok Minggu tema cantik di bulan Ramadan. Apa temanya ya? Ya Bu Reni, Ya. dengan Ibu Dokter. Cantik pertama bagi Apa temanya? menyambut Idul Fitri. Tetap cantik ya menyambut Idul Fitri. Insya Allah jam 10 juga Bu Reni ya. Dan pakarnya juga ya Bu Riz ya. Pakar Ibu Dokter Fitria Heni ya. Iya benar. Tips cantik bagi ibu ya, jam 10. Jangan lupa besok Minggu tanggal 17 Mei 2020 bisa kembali di kelas sister online Salimah Sumatera Barat dengan tema tips cantik bagi ibu-ibu ya dengan Dokter Fitria Heni. Semoga ibu-ibu semua bisa bergabung dan bisa tetap cantik ya, tetap cantik dalam bulan puasa dan menjelang Idul Fitri. Oke, mungkin itu saja. Jangan lewatkan kesempatannya ya untuk bisa hadir lagi online di kelas sister online Salimah Sumatera Barat. Baik, hari ini kita cukupkan. Subhanallah ya, 1,5 jam untuk Bu Reni hari ini spesial dengan materi yang luar biasa. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, terutama ibu-ibu yang bertanya tadi ya. Insya Allah juga bagi yang mendengarkan adalah hal-hal yang positif ya, insya Allah bisa kita ambil ibrahnya. Banyak maaf dari Bu Riz sebagai moderator yang mungkin dari tadi banyak gangguan-gangguan teknis ya yang kurang bisa membuat kita nyaman berdiskusi hari ini. Dan juga Bu Reni, makasih banyak atas materi yang diberikan. Kita tutup dengan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf kepada ibu-ibu semua yang sudah bisa hadir dalam acara online ini. Kembali kita ketemu besok hari jam